Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Saya minta dengan hormat untuk kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita rasakan kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita sembah Dia. Katakan apa saja dari mulutmu. Katakan Tuhan Engkau baik ya Bapa. Oh katakan Engkau dahsyat Yesus Tuhan. Betapa Kau mengasihi-Mu Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
angkat pujian ini sekali lagi, betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang ya Yesus Tuhan, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin Yesus. Hanya Engkau Yesus, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Oh, hanya Engkau Yesus, benar Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tetap Allah. Henti-hentinya Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang telah kami lewati Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang indah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap keberadaan kami di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersatu hati Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya ya Bapa, Engkau tutup bungkus setiap tempat ini Tuhan, setiap sudut ruangan di tempat ini ya Bapa. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hati kami Tuhan, penuhi pikiran kami ya Bapa, mulut lidah kami Tuhan. Kami mau berfokus kepadamu Tuhan, kami membawa puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau mempersembahkannya Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup, yang harum dan yang berkenan kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan kami serahkan jalannya ibadah kami pada siang hari ini. Engkau yang pimpin Tuhan, Engkau yang layakkan setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Masih kuat bangkit berdiri? Amin ya. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
bersuka. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan baginya berlindung padanya akan bersorak-sorak. Amin. Akan bersorak-sorak. Katakan bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Wawasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Wawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Lagi kita katakan datanglah kebaikan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan baginya berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorak. Amin. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Wawasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Wawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Wawasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Wawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Wawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Lagi wawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Saya persilakan untuk semuanya duduk kembali. Terima kasih Yesus. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, kita mau angkat lagu penyembahan Roh-Mu yang hidup. Penuhiku Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Berserah penuh di hadiratmu, alami seluruh hidupku di altarmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Mari jemaat kita bagi berdiri bersama-sama, kita akan bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh membawa pujian penyembahan kami yang termanis buat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami, umat kepunyaan-Mu, dan Engkau yang berkenan memberkati kami. Karena itu saat ini mari Roh Kudus, Engkau bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Mari Roh Kudus urapi dan kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk, yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan. Katakan shalom jemaat Tuhan. Iya, ada pepatah mengatakan saudaraku, kalau nggak kenal nggak disayang gitu ya. Karena ini baru pertama kalinya saya hadir di tempat ini. Oh, kayaknya dulu pernah sekali, tapi bukan khotbah gitu ya, cuman nganterin WBI kemari begitu ya. Jadi mungkin ada bapak ibu yang belum kenal saya, daripada saudara entah bertanya-tanya siapa itu pendeta gedut di depanku gitu ya. Dia teriak-teriak lagi di depan gitu ya. Jadi lebih baik saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Haryanto Winata, saya gembala jemaat dari GBI Katarizo, Taman Poris Gaga. Ya, gereja kami ada di daerah Poris Gaga. Dan saat ini saudaraku, saya hadir di tempat ini mewakili Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia untuk mengangkat Ibu Esther Trivena sebagai gembala jemaat pengganti daripada almarhum Pak Aling Dharma ya. Jadi saya juga dipercaya Tuhan menjadi ketua Perwil 2 ya di BPD Banten. Ya, tadinya ini menggantikan Pak almarhum Pak Aling gitu ya di Perwil 2. Kemudian juga saya dipercaya Tuhan untuk menjadi seorang dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Permata Bangsa Barito. Dan saya dikaruniai 3 orang anak, tentu saja dari 1 orang istri. Satu saja ya saudara ya, satu saja nggak habis-habis saudaraku. Tetapi dia malah mengembang ke kiri dan ke kanan. Maksudnya tambah hari tambah gede gitu ya. Kami dikaruniai 3 orang putri saudaraku. Jadi ini anak-anak, kalau di rumah saudaraku cuman bapaknya doang yang ganteng katanya gitu ya. Yang lain cantik-cantik. Wah, puji Tuhan. Baik, hari ini saudaraku kita siap belajar firman Tuhan. Amin. Yuk kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. 1 ayat saja kita akan baca. Tapi saudara jangan berpikir, wah asik nih 1 ayat berarti cepat pulang nih gitu ya. Enggak saudaraku ya, di tangan pengkhotbah 1 ayat, 10 ayat, 100 ayat sama aja saudaraku ya. Dibatasi waktu katanya 45 menit katanya paling lama gitu ya. Jadi saudaraku sama aja. Oke, kita baca ayatnya.
Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Ya, di depan sudah ada nih. Kita baca ya. Sama-sama dibaca. Bisa? Oke, 2, 3. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Saudara, firman Tuhan menceritakan ada satu orang yang menjadi sosok pahlawan bagi Israel, bagi kaum Gilead. Ada satu pribadi yang menjadi orang yang sangat diandalkan, orang yang sangat dibutuhkan, orang yang sangat dinanti-nantikan. Namanya Yefta, ya. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia punya nama besar, dia menjadi orang yang sangat dibutuhkan, diandalkan, diharapkan banyak orang. Tapi saudaraku, ternyata di balik nama besar seorang Yefta, kalau kita melihat ayat ini mengatakan dia punya masa kelam, dia punya masa lalu yang gelap. Apa saudaraku? Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Gak usah ditanya lah ya, perempuan sundal itu apa sih gitu ya. Ntar jadi rame gitu ya. Ini ceritanya mamanya Yefta dengan papanya Yefta nakal. Lahirlah Yefta, seorang anak laki-laki yang gak ngerti apa-apa, yang gak tahu apa-apa. Oh, saya gak boleh muter-muter ya Pak Willy ya. Oh, gak apa-apa. Gak enak Pak Willy di tengah-tengah terus gitu ya. Jadi saudara, ini ceritanya saudaraku, seorang anak yang gak ngerti apa-apa, seorang anak yang lahir dari seorang perempuan sundal, dari seorang perempuan nakal, dan anak ini saudaraku harus kehilangan segalanya. Haknya dirampas, milik kepunyaannya dirampas. Bahkan saudaraku, dia harus diusir dari tengah-tengah keluarganya, hak warisannya diambil. Dia harus hidup susah, terkatung di luar, sampai harus jadi seorang perampok. Ya, tapi sekali lagi saudaraku, dari masa depan, masa lalu yang begitu hitam, masa lalu yang begitu kelam, dari masa lalu yang dianggap orang buangan, orang yang tidak dianggap, kaum marginal yang tersingkirkan. Tapi saudaraku, Yefta bisa menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini yang saya bilang saudaraku, from zero to hero. Ya, from nothing to something. Saya mau berkata hari ini, dengar baik-baik saudaraku, siapapun saudara dan siapapun saya, Tuhan gak lihat masa lalu kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, seperti apapun masa lalu kita, Tuhan bisa angkat hidup kita dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhan bisa angkat naik menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Seseorang yang bisa begitu diandalkan, dibutuhkan, diharapkan oleh banyak orang. Oleh karena itu hari ini saudaraku, saya mau berkata saudaraku, hari ini biar ini boleh menjadi satu pengharapan dan kekuatan, khususnya buat Ibu Gembala ya. Siapapun kita percaya Tuhan bisa angkat hidup kita. Dalam segala keberadaannya, saya termasuk orang yang di BPD dulu cukup dekat dengan Pak Aling, karena saya anak buahnya Pak Aling. Pak Aling ketuanya, saya bendaharanya gitu ya. Dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan, Pak Aling selalu ajak saya. Ya, saya boleh diangkat namanya masuk ke BPD, juga rasa saya sangat berperan dari perannya Pak Aling ya. Jadi beliau ini saya sangat segani dan hormati. Saya sangat kaget sekali, sesuatu yang sangat-sangat di luar pemikiran saya pribadi. Tapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Oleh karena itu hari ini saudaraku, siapapun kita percaya Tuhan bisa angkat dari orang yang bukan apa-apa, nothing, Tuhan bisa angkat menjadi something. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Apa kuncinya? Apa rahasianya? Yuk, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi from nothing to something, from zero to hero.
Yang pertama saudaraku, coba kita lihat ayat 7. Ayat 7. Firman Tuhan bilang gini, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saya sebelum melanjutkan khotbah, saya mau tanya dulu ya sama saudara ya. Tapi jujur nih, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira nih, kalau ada orang yang jahat betul sama saudara, benci banget dia sama saudara, bahkan dia rampas milik saudara, sampai saudara harus hidup susah, terkatung-katung di luar. Setelah saudara jadi sukses, sudah berhasil di luar, tiba-tiba ini orang yang dulu benci kita, usir kita, rampas milik kita, datang, tolongin dong, selamatin saya dong. Ditolongin nggak? Hah? Wah, kayaknya di sini penganut, udahlah Bapak khotbah aja Pak, jangan tanya-tanya Pak. Halo, ada orang. Bagaimana saudara? Kira-kira ditolongin nggak? Hah? Wih, luar biasa dia di sini. Canggih loh, ditolongin. Emang ini murid-murid paling ya, luar biasa ini. Jemaatnya paling hebat ya. Saudara jujur, kalau kita secara manusia kita akan berkata begini, enak aja, dulu saya diusir, dibenci, sampai saya hidup susah. Sakitnya itu bukan udah di sini Pak, di sini. Ini di dompet juga, di dompet katanya gitu ya. Sakit Pak. Saya mau bilang saudara, ya. Tetapi sesuatu yang menarik saudaraku. Firman Tuhan bilang saudaraku, Yefta bersedia menolong. Yefta bersedia menyelamatkan orang yang pernah membenci dia, mengusir dia, merampas miliknya. Apa dasarnya saudaraku? Satu jawabannya saudaraku. Karena Yefta adalah pribadi yang tidak pernah mau dikuasai benci, tidak pernah mau dikuasai dendam. Dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Saya mau berkata siapapun kita, saya, saudara, dari latar belakang seperti apapun, nothing, bukan siapa-siapa, Tuhan bisa angkat hidup kita naik tinggi. Kunci yang pertama saudaraku, jangan pernah simpan kebencian. Jadilah orang yang bisa membawa damai, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang mengerti bisa bilang amin. Saudaraku, saya melihat bahwa ini sesuatu yang sangat menarik sekali, ya. Di tengah-tengah Yefta sudah disakiti hatinya, sudah dirampas milik kepunyaannya, tapi Yefta bersedia untuk menyelamatkan mereka. Karena Yefta tidak mau dikuasai kebencian. Satu kali saudaraku, Petrus datang sama Tuhan. Guru, berapa kali kami harus memberi ampun kepada orang yang bersalah kepada kami? Berapa kali kami harus memaafkan orang yang berdosa kepada kami? Belum dijawab sama Tuhan, Petrus nyaut lagi nih, nanya lagi. 7 kalikah? Ini ada dasarnya saudaraku. Kenapa Petrus memberikan sebuah dasar orang bisa mengampuni sampai 7 kali gitu ya. Ini sudah naik level saudaraku. Karena dalam perjanjian lama itu diatur harus memberi maaf, harus memberi pengampunan kepada orang yang bersalah itu sebanyak 3 kali. Makanya kita seringkali dengar ya, sekali ya lu ya, 2 kali ya, 3 kali pala lu penyok loh. Pernah kan kita dengar begitu ya? Memberi pengampunan kepada orang yang bersalah sebanyak 3 kali. Petrus tahu betul kalau levelnya, grade-nya Yesus itu lebih tinggi dari perjanjian lama. Petrus naikin dari 3 jadi 7. Tapi apa jawab Tuhan? Bukan.
kamu harus memberi ampun kepada saudaramu yang bersalah kepadamu 7 kali 70 kali. Jangan saudara ambil kalkulator hitung gitu ya. 70 kali 7 kali. Wah, 490 kali kita hitungin gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu 489. Yes, dikit lagi. 490. Inilah waktu pembalasan. Bukan begitu saudara ya. Artinya kita selalu bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita selalu bisa memberi maaf, memberi ampun. Jangan pernah mau hatimu dikuasai kebencian. Orang yang engkau benci, dia sehat baik-baik. Kita yang kebenci orang, kita yang sakit. Jangan pernah mau dikuasai kebencian hatimu. Jangan pernah mau dikuasai dendam dalam hatimu. Jadilah orang yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kalau saudara lihat doa Bapa kami, ya, di situ ada 3 permintaan. Berikanlah pada kami makanan hari ini yang secukupnya. Ini minta berkat, saudaraku. Minta berkat nggak ada syaratnya. Lewatin yang kedua, kita langsung yang ketiga. Dan jauhkan kami dari segala yang jahat, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan. Ini yang ketiga, saudaraku, minta ping'an, minta peng'an, minta selamat. Juga nggak ada syaratnya. Jadi minta berkat ke Tuhan nggak ada syarat. Tuhan kepingin punya rumah dong, masa ngontrak terus? Nggak ada syarat, silahkan. Ya, minta selamat nggak ada syarat. Tapi dengar, yang kedua saudaraku, ampunilah kami. Syaratnya apa? Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Doa minta pengampunan sama Tuhan ada syaratnya. Apa? Kalau kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan Yesus jelas bicara dalam kitab Matius, saudaraku. Maka dosanya pun tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Amin. Bisa dipahami, saudaraku? Ini hal yang pertama yang saya temui dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengangkat hidup kita from zero to hero. Ketika hidup kita, hati kita tidak dikuasai kebencian, tidak dikuasai dendam. Kita boleh menjadi orang-orang yang merdeka dan bisa memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, saudaraku, yuk coba kita lihat ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudara, ini singkat cerita, Yefta diangkat jadi pemimpin. Yefta diangkat jadi kepala. Yefta diangkat jadi panglima kaum Gilead, orang-orang Israel. Dan Yefta nggak tolak pinggang, lalu bilang begini, siapa dulu dong? Gua nih, Yefta. Dulu lu buang gua, sekarang lu cari gua. Dulu gua dianggap sampah, sekarang gua dibutuhin sama lu orang. Enggak, saudaraku. Waktu Yefta diangkat naik, waktu Yefta diangkat jadi kepala, firman Tuhan bilang apa, saudaraku? Dan dia membawa, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Yefta selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saya mau berkata, saudaraku, ini kunci yang kedua, saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang diangkat Tuhan dari seseorang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhan angkat kita naik tinggi. Ketika kita dari hati kita, kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Bukan saja waktu engkau lagi susah, bukan saja waktu engkau sedang dalam posisi yang terjepit, engkau mengandalkan Tuhan.
Tapi saudaraku, ketika engkau jadi orang sukses, ketika engkau berhasil, ketika engkau punya sesuatu, engkau tetap menaruh pengharapanmu, andalanmu hanya kepada Tuhan. Di sini nggak ada nih, saya cerita di Polres nih, jemaat kami gitu ya. Dulu waktu masih kere, masih pakai sendal jepit, pakai celana buntung, datang ke gereja gitu ya. Setia banget. Kalau jalan aja nunduk ke bawah. Ih, ketemu gopean, dia bisa lihat. Nunduknya ke bawah terus. Puji Tuhan. Kuliahnya sampai S2. Ketemu jodohnya anak orang kaya. Mendadak jadi bos besar, saudaraku. Begitu ketemu lagi saudaraku ke gereja. Ini benar saudaraku. Sampai mau menikah, dia mau pasang meja pengadilan tuh, catatan sipil di bawah mimbar. Saya bilang, kenapa lu gak sekalian aja naikin ke atas mimbar? Biar mimbarnya diturunin, meja pengadilan yang naik, saya bilang. Dia atur di gereja. Saya bilang, udah dah, terserah kamu dah. Apa yang kamu buat aja dah. Dia mikir lagi, kalau mejanya di sini katanya, ntar saya pemberkatan bagaimana Pak? Lu mikir sendiri dah, saya bilang. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang, waktu dia lagi susah, aduh, Tuhan lontong Tuhan, salah, Tuhan tolong Tuhan. Cari dia gampang, pagi, siang, sore, malam ada di gereja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada di gereja. Tapi begitu sukses, begitu berhasil, lupa sama Tuhan. Ini orang-orang dewasa muda ya, hati-hati nih. Ini masa-masa jebakan nih. Ya, dewasa-dewasa muda. Saya sih udah lewat. Ini serius saudaraku. Orang saya juga pernah ngalamin kok, dari hidup susah, kere, kepengen punya motor aja gak bisa. Tiba-tiba begitu umur 20-an, langsung jadi manajer, dapat mobil, gaji puluhan juta. Kadang-kadang ada begitu banyak orang lupa saudaraku. Lupa pengharapannya sama Tuhan. Andalannya bukan lagi sama Tuhan. Kalau ke gereja dulu carinya, kalau hari Minggu dulu carinya gereja. Sekarang kalau hari Minggu carinya puncak. Cari villa. Jalan-jalan. Kia-kia katanya gitu ya. Saya mau bilang hari ini dengar baik-baik. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Ketika engkau susah, cari Tuhan. Ketika engkau sukses, ketika engkau berhasil, cari Tuhan. Amin. Jangan hanya waktu susah doang ingat Tuhan. Waktu jaya, waktu sukses, lupa sama Tuhan. Lihat Yefta saudaraku. Dalam keberhasilannya, dia membawa seluruh perkaranya itu hanya kepada Tuhan. Amin. Ini satu ayat yang udah terkenal ya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita baca ya. Yuk, coba yuk, multimedia tolong bantu saya ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Tadi saya sudah tanya sama Pak Willy, khotbahnya berapa lama? Kata Pak Willy bebas. Ya berarti kita sampai malam ntar. kayak kuat aja sampai malam. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca ya, dibaca ya. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku dengar baik-baik, jangan dimatiin ya, biarin begini. Firman Tuhan menggambarkan orang yang menaruh harapannya, orang yang menaruh andalannya kepada Tuhan, baik di dalam susah maupun senang, dalam miskin maupun kaya, dia taruh pengharapannya sama Tuhan. Digambarkan saudaraku, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi ini pohon ditanam di tepi aliran sungai.
akarnya itu merambat sampai ketemu air, ketemu batang air, ketemu sumber air. Jadi dia tidak pernah mengalami datangnya panas terik. Mau musim panas kek, mau musim hujan kek, mau musim kayak apa kek, dia tetap terpelihara, suplai kebutuhannya tercukupi. Mau pandemi kek, mau masa resesi kek, mau krisis kek, semua kebutuhannya tetap terpelihara oleh Tuhan. Amin. Bisa dipahami saudaraku ayat ini? Yang daunnya tetap hijau. Ada istilah mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Betul ya? Ada istilah bilang begitu. Gambarannya orang yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau. Orang lihatnya seneng aja. Orang lihatnya bahagia aja. Daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan. Akan kebutuhan hidupnya terpelihara dalam Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, firman Tuhan bilang apa? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mau tanya, di sini pernah makan buah? Ya pernah lah Pak, gitu ya. Kita ambil contoh lah ya. Pohon mangga. Ada yang nanam pohon mangga di rumah? Ada ya? Saya mau tanya sama saudara. Pohon mangga, pernah gak nemuin pohon yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gak pernah berhenti berbuah, selalu berbuah terus? Pernah nemu pohon mangga yang kayak gitu? Gak ada, betul? Yang namanya pohon buah itu musiman, betul? Kalau lagi gak musim buahnya, susah nyarinya. Firman Tuhan menggambarkan, saudaraku, dengar baik-baik. Orang yang menaruh harapannya, andalannya sama Tuhan, itu gak kenal musim. Dia selalu tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Bisa dipahami, saudaraku? Hari ini dengar baik-baik, siapapun saudara dan siapapun saya. Latar belakang kita seperti apapun, Tuhan sanggup angkat kita naik tinggi seperti Yefta. Tuhan yang mengangkat Yefta, Tuhan yang sama mengangkat hidup kita. Kuncinya yang kedua, taruh harapanmu, andalanmu hanya kepada Tuhan. Bukan saja waktu kita lagi susah, kita datang sama Tuhan, kita menaruh harapannya sama Tuhan. Tapi waktu kita lagi senang, waktu kita lagi sukses, waktu kita lagi jaya, lagi kaya raya, tetap andalkan dan harapkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan yang terakhir. Ini kata-kata mujizat nih ya. Wah, haleluya, terakhir juga nih akhirnya gitu ya. Oke, kita lihat ayat yang ke-30 dan 31. Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Oke. Hakim-Hakim 11 ayat 30-31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudaraku, ini ceritanya waktu Yefta udah jadi pemimpin atas kaum Gilead, atas orang Israel. Ini kan mau perang nih sama Bani Amon. Udah negosiasi, sudah diplomasi, deadlock, gak ketemu. Akhirnya Yefta putuskan perang. Pulang ke rumah, perang sih perang nih. Hati kecilnya berkata, ngomong-ngomong pulang selamat gak ya? Jangan-jangan pulang tinggal nama nih. Lalu Yefta di tengah-tengah kekecutan hatinya, dia bernasar sama Tuhan. Kalau aku pulang, kembali ke rumahku dengan selamat, apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku, akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Singkat cerita saudaraku, Yefta pulang, perang, menang. Bener, dia pulang dengan selamat sampai ke rumah saudaraku. Ya, dia pikir waktu dia sampai ke rumah yang nyambut dia itu si Pleki, anjing kesayangannya gitu ya.
gitu ya. Bukan. Dia pikir ayam jagonya itu yang jago berantem gitu ya. Bukan juga saudaraku. Kalau itu mah gampang, potong aja gitu ya. Bikin ayam bakar, nggak apa-apa dah gitu ya. Yang keluar, siapa saudara? Anak perempuannya. Alkitab bilang, anak perempuannya satu-satunya. Selain dia, tidak ada yang lain. Yefta cuma punya anak satu, perempuan. Satu-satunya. Itu yang keluar yang nyambut Yefta. Bawa-bawa rebana. Muter-muter, nyanyi-nyanyi, nari-nari. Yefta langsung, kisah ini saudaraku memang sedikit menjadi sesuatu kontroversi dalam teologi ya. Karena Allah tidak berkenan mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Tapi kenapa kisah ini tetap dicatat? Kisah ini tetap ditulis. Ingin menunjukkan apa? Yefta adalah pribadi yang jujur, punya integritas. Apa yang dikatakannya itu yang diperbuatnya. Apa yang dia katakan itu yang dikerjakannya. Orang yang punya integritas, orang yang dapat dipercaya. Ini kunci yang ketiga, saudaraku. Sekali lagi, apapun latar belakang kita, from nothing, bukan orang apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhan bisa angkat kita naik tinggi, menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kuncinya, jadilah orang yang dapat dipercaya. Ini jujur saudaraku, ya hari-hari ini saya tuh cukup ngeles gitu ya. Saya dari pendekar jadi pendeta. Dulu saya saudaraku kerja, ya gitulah bidangnya abu-abu saudaraku. Urusannya custom clearance di Tanjung Priok pelabuhan. Tahu dong? Itu kan urusannya sama bea cukai. Ya, begitulah gitu ya. Lalu saya dipanggil Tuhan jadi pendeta. Tinggalkan semua bisnis, masuk ke gereja jadi pendeta full timer. Walaupun sebenarnya saya memang dari umur 12 tahun saya sudah melayani, umur 27 tahun saya sudah jadi gembala jemaat. Tapi waktu itu saya belum full timer. Masuk ke dunia kependetaan saudaraku, saya kaget. Ini kok pendeta lebih hebat dari para pendekar-pendekar? Jujur saudaraku, saya kaget. Urusan ngawinin orang di markup. Urusan cetak warta di markup. Urusan beli peti mati di markup. Astaga, ketok jidat saya. Ini serius saudaraku. Saya mau berkata bagaimana kita bisa diangkat sama Tuhan, naik tinggi, dipercaya sama Tuhan, kalau engkau gak dapat dipercaya. Setiap kali ada event saudaraku, sidang majelis daerah, Natal, BPD, saya selalu dipilih jadi bendaharanya mereka. Ketuanya ganti-ganti, tapi bendaharanya selalu pilih pendeta Haryanto Winata. Kenapa? Selalu duitnya beres, gak pernah ada cerita duitnya kurang. Selalu duitnya lebih, bisa pesta makan-makan selesainya. Duitnya selalu cukup, gak pernah ada cerita duit kurang. Kenapa? Karena dapat dipercaya. Ini jujur saudaraku ya, baru dipercaya jadi karyawan. Dapat suruh cari ambil duit customer. Duitnya sudah dipakai buat pribadi. Istri dikasih uang belanja, masih juga dikentit duitnya. Bagaimana kita bisa dipercaya sama Tuhan naik kalau tidak punya integritas? Saya mau berkata saudaraku hari ini, saudaraku dengar baik-baik. Bukan Tuhan tidak mau mengangkat hidup kita, tapi seringkali kita yang tidak punya kapasitas untuk diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menjadi orang yang jujur, tidak menjadi orang yang punya integritas. Siapapun kita, latar belakang kita apapun, Tuhan bisa sanggup angkat dari nothing to something. Kalau kita mau jadi orang yang dapat dipercaya. Amin.
Biar saudaraku kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku boleh menjadi sebuah rema, ingat-ingatan buat kita. Ya, jangan pernah berpikir, aduh siapa saya? Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Ya, tapi Tuhan tidak pernah lihat itu. Yefta dari anak seorang perempuan Sundal yang sudah tersingkirkan dan terbuang, bahkan sudah jadi perampok di jalanan. Tapi Tuhan pilih angkat dia naik tinggi. Kenapa? Karena 3 kriteria ini saudaraku. Yang pertama, dia tidak pernah mau menyimpan kebencian. Dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ya, dia bisa mengampuni orang yang melukai hatinya. Dan yang kedua, dia mengandalkan Tuhan. Bukan saja waktu dia susah, dia cari Tuhan. Tapi waktu dia jaya, dia sukses, dia tidak pernah berpaling dari Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan saudaraku, Yefta adalah seorang yang punya integritas. Orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Biar kebenaran firman Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Yuk saya undang pemain musik. Kita angkat satu buah pujian. Ku tak membawa apapun juga. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Pujian ini, ku tak membawa apapun juga. Membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Diturunin dulu satu nada. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku
mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan bagi kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Hari ini kami belajar dari kehidupan seorang Yefta. Dari punya latar belakang yang kelam, yang gelap. Dari seseorang kaum marginal yang tersingkirkan. Tetapi Tuhan angkat hidup Yefta menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini kami percaya siapapun kami Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat hidup kami. Tuhan sanggup buat kami menjadi seorang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan buat kami menjadi orang-orang yang punya hidup efektif, yang berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini Tuhan ajar kami 3 perkara. Yang pertama, ketika kami menjadi orang yang tidak mau dikuasai kebencian, tidak mau dikuasai dendam, kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena saat ini Tuhan, saat ini kami mau Tuhan balut luka hati kami. Tuhan mau supaya kami menjamah hati kami. Tuhan yang memulihkan hidup kami. Supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya maka kami pun diampuni oleh Tuhan dalam segala dosa dan kesalahan kami. Bahkan yang kedua, hari ini Tuhan ajar kami untuk kami mengandalkan, menaruh harapan sama Tuhan. Bukan saja waktu kami susah, bukan saja waktu kami dalam keadaan yang terjepit, kami cari Tuhan. Tapi waktu kami sukses, waktu kami berhasil, waktu kami jaya, waktu kami kaya raya, kami tetap ingat Tuhan. Menaruh harapan kami sama Tuhan. Bukan kepada kekayaan, bukan kepada jabatan, bukan kepada dunia ini. Bahkan yang ketiga, Tuhan ajar kami untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang punya integritas, punya kejujuran. Apa yang kami katakan itu yang kami kerjakan dan perbuat. Kami terlalu percaya Tuhan sanggup angkat hidup kami. From nothing to something. From zero to hero. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami umat kepunyaan-Mu Tuhan yang hari ini belajar firman-Mu. Biar Tuhan meteraikan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh dalamnya. Katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Baik, saya akan membacakan surat keputusan dari Badan Pekerja Daerah Provinsi Banten dari Gereja Betel Indonesia tentang penetapan PDM atau pendeta muda dari Esther Trivena sebagai gembala jemaat lokal dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Kedaung Wetan. Ya. Surat keputusan Badan Pekerja Daerah Provinsi Banten, Gereja Betel Indonesia nomor 010 garis miring S strip 16 garis miring SK garis miring BPD 24 garis miring 4 garis miring 2021 tentang penetapan pendeta muda Esther Trivena sebagai gembala jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Jemaat Kedaung Wetan, Kampung Irian RT 02 garis miring RW 01 Kedaung Wetan 39 Neglasari Tangerang. Badan Pekerja Daerah Provinsi Gereja Betel Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. Pertama, menetapkan PDM Esther Trivena sebagai gembala jemaat pada jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Kedaung Wetan, Kampung Irian RT 002 garis miring RW 001, Kedaung Wetan 39, Neglasari, Tangerang. Kedua, pejabat sebagaimana disebutkan dalam keputusan ini wajib memenuhi hak dan tanggung jawab sebagai gembala jemaat lokal sebagaimana diatur dalam tata Gereja Betel Indonesia. Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tangerang tanggal 25 April 2021, Badan Pekerja Daerah Provinsi Banten, Gereja Betel Indonesia, Ketua Pendeta Samuel Kusnadi BSC, Sekretaris Pendeta Muda Dr.
Doni Lubianto, tembusan Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia di Jakarta sebagai laporan, penasihat anggota MPL BPD GBI Banten. Ketiga, kepada Ketua Perwil 2 BPD GBI Banten di Tangerang, Pendeta Dr. Haryanto Winata, dan pengurus gereja lokal GBI Jemaat Kedaung Wetan, dan yang kelima sebagai arsip. Oleh karena itu saat ini saya mengundang Ibu Pendeta Muda Esther Trivena untuk tampil ke depan. Saya akan menyerahkan surat keputusan Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia ini kepada Ibu Pendeta Muda Esther Trivena agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai gembala jemaat. Bisa difoto? Ya, saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menetapkan Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Bu. Silakan Ibu untuk berlutut di depan. Kita datang sama Tuhan. Mari jemaat saya undang, kita bagi berdiri, kita arahkan tangan kita ke Ibu Gembala biar di dalam pengembalaannya Tuhan menolong dan memberkatinya. Tuhan, panggilanmu dan penetapanmu pasti yang terbaik dan sempurna. Bukan sebuah kejadian yang kebetulan, tetapi adalah sebuah ketetapan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Esther Trivena, yang Tuhan tetapkan sebagai gembala jemaat dari Gereja Betel Indonesia Kedaung Wetan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menhabiskan Engkau sebagai gembala jemaat, biar Roh Tuhan yang mengurapi dan memberkati Engkau dengan pengurapan yang turun dari sorga, yang memperlengkapi Engkau dengan kekuatan, kemampuan, hikmat yang dari Tuhan, yang membawa Engkau untuk melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan rancangan dan rencanakan dalam hidupmu. Terima pengurapan Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang memberkati. Kau memberkati juga buat semua seluruh pejabat yang ada di tempat ini, juga para majelis, pengurus jemaat, seluruh jemaat Tuhan, biar sama-sama boleh mendukung Ibu Gembala di dalam pelayanannya di tempat ini. Kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Semakin banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Dan sungguh-sungguh tempat ini Tuhan akan berkarya dan menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Sekali lagi selamat, Tuhan berkati Bu ya. Mari silakan duduk. Ini atas permintaan dari Ibu Gembala yang kemarin dilantik sebagai pejabat dari Gereja Betel Indonesia. Kalau Pak Willy sih kemarin sudah didoakan Pak Willy ya, saya tahu saya ya. Jadi saudara, kita bersyukur karena di kemarin Pak Willy boleh diangkat, ditabiskan menjadi pendeta muda ya. Kita bersyukur, berikan tepuk tangan dulu. Samping itu juga ada Pak Bambang Susilo yang melayani di Ampelona, Pak. Yeah. Nah, itu sebagai PDP, dan Natalis Menggulo di belakang ya, mereka juga yang melayani di Ampelona. Ya, waktu ketiga orang ini boleh maju biar didoakan sama Bapak Haryanto. Kita juga Pak Bambang sama Natalis. Dia waktu itu ini ya. Oh yang mutasi itu atau bukan? Belum. Oh bukan. Pindah. Oh lagi waktu pindah. Akan dihabiskan kembali ke Barcelona. Oh gitu. Oh, tapi kalau sekarang masih ini ya? Masih. Pak, nama Pak Ketut atau bukan? Iya, nanti waktu juga ya. Oh belum? Oh gitu.
Natalis. Oke. Yuk, mari silakan boleh sujud di hadapan Tuhan. Sekali lagi yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Biar musik boleh mengalunkan. Ada bisa? Atau gitar dipetik. Ya. Haleluya. Kami bawa Tuhan hamba-hambamu yang kemarin sudah dihabiskan, dilantik oleh Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia di Provinsi Banten sebagai para pejabat. Saat ini Tuhan, kami bawa anak-anakmu satu persatu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan-mu turun atas anak-anakmu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kau memberkati dan mengurapi. Biar Tuhan pakai hidup mereka menjadi alat Tuhan yang efektif dalam panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Turun urapan Tuhan mengalir dalam hidup mereka satu persatu, biar kasih Tuhan turun. Dalam nama Yesus, terima urapan Tuhan. Terima urapan Tuhan. Perlengkapi Engkau, memanggil hidupmu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua ya. Puji nama Tuhan, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman. Sepekan minggu ini, hari Rabu nanti akan diadakan doa jam 4 sore, Rabu depan ya. Dan yang selanjutnya untuk WBI minggu ini ditiadakan ya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sebentar kita akan menayangkan cuplikan kenangan selama kita di sini saudaraku dengan Bapak Gembala kita, Om Maling. Ya, kita saksikan. Menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Menyelamatkan jiwa orang tersebut dari maut. Maka itu mari hari ini, mari kita belajar. Kita doakan orang-orang. Kita doakan orang-orang. Miliki hati untuk membuat orang lain bertobat. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakit. Karena Allah kita itu mengerti, Allah kita itu menyertai kita. Kalau Allah itu menyertai kita, masa Allah tidak tahu kalau hari ini kita dalam keadaan kelaparan? Masa Allah tidak tahu kalau hari ini hati kita sedang menderita dan pedih? Masa Allah tidak tahu kesengsaraan kita? Masa Allah tidak tahu penderitaan kita? Padahal Dia menyertai kita. Hari ini mari kita bersyukur kepada Allah.
Jangan kita menjadi pengikut-pengikut si iblis. Kita bersyukur kepada Allah karena Dia menyertai kita. Kita mengerti. Dia akan selalu mengerti. Dia akan selalu tahu penderitaan dan kesusahan kita. Karena itu apa yang harus Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Hari ini Bapak Gembala kita 40 hari sudah dipanggil sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, kepada keluarga dan jemaat semua. Biar kita tetap ikut Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dan tidak takut menghadapi hidup ini. Amin, saudara. Ya, kita akan tutup, nanti Pak Haryanto akan berkenan menaikkan doa berkat buat kita semua. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Haleluya, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan kalau hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami hari ini juga boleh bersama-sama menyaksikan perbuatan tangan Allah yang besar yang menuntun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang mengangkat hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Esther Trivena, untuk menjadi gembala jemaat di GBI Kedaung Wetan ini. Bahkan Tuhan buat pentabisan daripada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan, khususnya dalam penggembalaan. Biar Tuhan pengurapan-Mu turun atas mereka. Kami percaya Tuhan Kau memberkati juga buat keluarga besar dari Pendeta Aling Dharma, bahkan juga jemaat. 40 hari sudah berlalu Tuhan. Kami tahu secara manusia kami sangat kehilangan dan kami sangat bersedih. Tetapi kami percaya bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik dan terindah. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kekuatan, penghiburan sejati dari Roh Kudus menyertai dan memberkati buat keluarga, buat istri, buat anak-anak, semua keluarga besar. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau memberkati buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan dengan dilantiknya dan ditabiskannya Ibu Pendeta Muda Esther Trivena menjadi gembala jemaat tempat ini, pekerjaan-Mu semakin diperluas, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Kami akhiri ibadah kami Tuhan dengan membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari kita doa dengan Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.